Video yang lo tonton ini dipersembahkan oleh 1%, sekolah kehidupan terbesar di Indonesia. 1% memiliki berbagai layanan yang sudah membantu ribuan orang mencapai hidup seutuhnya. Buat informasi lebih lanjut, lo bisa cek link yang tercantum pada description box. Akhir kata, selamat menonton. Apakah kamu termasuk orang yang sering curiga sama orang-orang di sekitar kamu? Bisa sama teman, pasangan, keluarga, ya atau siapalah di sekitar kamu. Rasa-rasanya selalu aja ada alasan di kepala kamu untuk takut. Iya, takut. Takut kalau orang-orang di sekitar kamu sedang membohongi kamu, menyembunyikan sesuatu dari kamu, atau diam-diam punya niat jahat sama kamu. Dan sebagai akibatnya, kamu jadi takut buat percaya sama mereka. Terus, ketakutan untuk mempercayai ini mungkin membuat kamu jadi susah untuk terbuka dan membangun hubungan dekat sama orang lain. Atau bisa juga ketakutan ini membuat kamu jadi melakukan berbagai hal yang bikin orang lain jadi gak nyaman. Menuduh, stalking, ngecekin handphone, dan lain sebagainya. Capek gak sih hidup kayak gitu? Capek. Nah, kamunya aja capek. Kalau orang sekitar kamu yang sering kamu tuduh dan curigai, capek juga gak kira-kira? Kalau kamu pernah mengalami hal ini, maka kemungkinan kamu memiliki trust issues, alias isu kepercayaan. Nah, di video ini kita bakal bahas tentang trust issues dan cara-cara yang bisa kamu coba praktekkan supaya kamu bisa mulai percaya lagi sama orang lain. Makanya tonton video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa klik like dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan video lainnya dari 1%. Oke, pertama-tama kita bahas dulu ya, apa sih trust issues itu? Jadi, trust issues bisa didefinisikan sebagai kesulitan untuk mempercayai orang lain sebagai dampak dari rasa takut untuk dikhianati, ditinggalkan, atau dimanipulasi oleh orang tersebut. Ketika kamu punya trust issues, kemungkinan kamu memiliki berbagai skenario di kepala kamu tentang bagaimana orang-orang di sekitar kamu bisa mengkhianati kamu. Padahal sebenarnya ya nggak ada bukti yang kuat juga untuk mendukung skenario-skenario tersebut. Misalnya nih, kalau kamu punya trust issues, mungkin ketika pasangan kamu lagi jalan sama teman-temannya dan nggak ngabarin, kamu langsung mikir kalau dia lagi jalan sama orang lain terus selingkuh dari kamu. Nah, trust issues ini bisa berdampak negatif ke hubungan kamu dengan orang lain. Soalnya, punya trust issues akan mempengaruhi tingkah laku yang kamu tunjukkan ke orang-orang sekitar kamu. Misalnya nih, kalau kamu punya trust issues, kemungkinan kamu akan lebih tertutup sama orang lain karena ada ketakutan tersendiri kalau setelah menceritakan berbagai hal tentang diri sendiri ke orang lain, mereka akan menggunakan informasi itu untuk menyebarkan gosip atau memanipulasi kamu. Atau bisa juga kamu jadi takut untuk cerita-cerita tentang masalah kamu atau menunjukkan diri kamu yang sebenarnya ke pasangan kamu atau ke teman kamu, karena kamu takut mereka bakal ninggalin kamu. Nah, sekarang coba kamu pikir deh, kalau kamu jadi orang yang punya pasangan atau teman dengan sikap kayak gitu, yang sedikit-sedikit curiga, sedikit-sedikit nuduh, kamu bakal ngapain? Kemungkinan besar ya kamu justru bakal menutupi banyak hal dari dia kan? Karena kalau kamu cerita panjang dikit, selalu ada celah yang bisa bikin dia curiga dan malah jadinya berabe. Jadi ya justru orang bakal menutup-nutupi komunikasinya. Ironis kan? Karena kamu berpikir dia menutup-nutupi sesuatu, maka kamu menunjukkan sikap curigaan dan sering menuduh dia. Karena sikap kamu yang curigaan dan suka nuduh, akhirnya dia malah jadi menutup-nutupi banyak hal dari kamu. Begitu suatu saat kamu tahu bahwa dia menutup-nutupi sesuatu dari kamu, apa coba yang bakal terjadi? Kau bakal mikir gini, tuh kan bener, dia tuh diam-diam di belakang nutup-nutupin sesuatu. Bener kan kecurigaan gue dari dulu? Terus apa yang akan terjadi setelah itu? Trust issues kamu bakal jadi makin parah. Kamu akan jadi semakin mudah untuk curiga, dan orang akan semakin menutup-nutupi. Gitu aja terus nggak ada ujungnya. Sampai suatu saat, kamu sadar bahwa kamu sudah terlalu ambyar dan hampir nggak bisa untuk menjalin relasi sama siapapun akibat ketakutan kamu sendiri. Kalau kamu sudah ada di titik ini, atau paling nggak menuju titik ini, please kalau mau nangis ditahan dulu ya. 10 menitan lagi video ini habis dan kamu akan tahu bahwa ini semua nggak harus begini selamanya. Bisa diperbaiki kok. Nanti kita kasih tahu caranya ya. Oke? Oke, sekarang kita pahami dulu ya. Apa sih yang menyebabkan seseorang bisa punya trust issues?
Jadi secara umum, ada dua jenis hal yang bisa menyebabkan trust issues. Pertama, mungkin kamu punya trust issues karena pernah mengalami kejadian-kejadian buruk di masa lalu, di mana rasa percaya kamu yang kamu berikan itu dikhianati. Misalnya kamu pernah diselingkuhin sama mantan atau pacar kamu, pernah dibohongin sama teman kamu, atau mungkin rahasia kamu pernah dibocorin sama orang yang kamu percaya. Kedua, mungkin kamu punya trust issues karena pernah mengalami kejadian-kejadian traumatis yang lukanya tuh lebih dalam dibandingkan pengalaman buruk yang tadi kita jelasin. Misalnya, kamu pernah mengalami kekerasan emosional, kekerasan fisik, ya atau mungkin bahkan kekerasan seksual dari orang yang kamu percaya. Nah, kalau kamu pernah mengalami hal-hal tersebut dan merasa kalau diri kamu punya trust issues, tenang dulu ya. Punya trust issues itu bukan sepenuhnya salah kamu. Dan masalah ini bisa diatasin kok. Kalau kamu mau mengatasi trust issues yang kamu miliki, maka pertama-tama kamu coba dulu perhatikan apa sih penyebabnya. Kalau kamu punya trust issues karena hal-hal kejadian traumatis seperti mungkin kekerasan fisik atau pelecehan seksual dari orang dekat kamu, mungkin sebaiknya kamu tidak mencoba menghadapinya sendiri, tapi kamu bisa menggunakan bantuan profesional. Misalnya kamu bisa ke psikolog. Tapi, kalau trust issues kamu tuh karena pengalaman buruk seperti yang tadi disebutkan, ya mungkin kamu bisa mencoba cara-cara mengatasi trust issues yang akan kita jelaskan setelah ini ya. Jadi, apa aja nih caranya? Oke, yang pertama, kamu bisa coba mulai dengan mengkomunikasikan dengan jelas mengenai batasan yang kamu punya kepada teman, pacar, atau siapapun itu yang punya hubungan dengan kamu. Jadi, batasan di sini maksudnya perlakuan dari teman atau pasangan yang nggak bisa kamu terima. Contohnya, mungkin kamu nggak bisa terima dan nggak bisa lanjutin hubungan kalau pacar kamu selingkuh dari kamu. Atau kamu bakal susah maafin seandainya teman kamu nyeritain curhatan kamu ke orang lain. Nah, sebaiknya kamu komunikasikan ke pacar atau teman kamu tentang hal-hal ini. Kenapa? Soalnya, mengkomunikasikan batasan yang kamu punya, kemungkinan bakal membuat kamu merasa lebih aman. Karena pacar atau teman kamu jadi tahu konsekuensi dari melanggar batasan tersebut. Selain itu, mengkomunikasikan batasan juga dapat membantu teman atau pacar kamu untuk benar-benar paham apa yang kamu inginkan. Sehingga kemungkinan mereka akan mengecewakan kamu bisa jadi berkurang. Nah, jadi itu yang bisa kamu coba lakukan untuk menghadapi trust issues. Tapi mungkin melakukan hal-hal yang kita jelasin tadi itu nggak gampang. Soalnya ya, kadang kita bisa terlalu dikuasai sama pikiran-pikiran negatif dan ketakutan-ketakutan untuk bisa mencoba menantang pikiran kita atau mengkomunikasikan apa yang kita rasakan ke orang lain. Kalau misalnya kamu perlu bantuan lebih lanjut, kamu bisa coba konsultasi dengan mentor 1% dengan ikut program online mentoring 1%. Dengan mengikuti mentoring, kamu bisa konsultasi dan mendapatkan solusi tentang masalah trust issues yang kamu miliki, ataupun tentang masalah lain dalam hidup kamu seperti ketakutan, cemasan, ragu dalam memilih langkah hidup. Selain itu, kamu juga akan dibantu memahami kepribadian dan masalah kamu dengan tes psikologis. Nggak cuman itu, kamu juga bakal dibantu kok untuk mengatasi masalah yang kamu hadapi dengan worksheet yang akan disesuaikan dengan masalah yang kamu alami. Kalau kamu tertarik, kamu bisa lihat linknya di deskripsi video atau di komen yang udah dipin ya. Cara selanjutnya yang bisa kamu coba yaitu mengubah perspektif kamu mengenai kepercayaan kepada orang lain. Jadi selama ini mungkin kamu sulit memberi kepercayaan kepada orang lain karena kamu memandang kepercayaan itu sebagai sesuatu yang sangat berbahaya. Bisa jadi kamu berpikir bahwa memberi kepercayaan pada orang lain sama aja dengan memberikan mereka kesempatan untuk menyakiti kita. Nah, kalau kamu ingin mengatasi masalah ini, maka mungkin pertama kamu harus coba dulu atasi pandangan ini. Kamu bisa mulai dengan bertanya kepada diri sendiri, apa benar tidak memberikan kepercayaan pada orang lain bisa melindungi kamu dari rasa sakit? Kenyataannya, apapun yang kamu lakukan di hidup ini, akan selalu ada kemungkinan bahwa kamu akan sakit. Ya namanya juga hidup. Jadi ya, nggak memberikan kepercayaan bukan berarti kamu nggak bakal sakit. Contohnya nih, kamu nggak percaya kalau pacar kamu nggak bakal selingkuh sama teman-temannya, sehingga kamu jadi ngelarang dia main maupun komunikasi sama mereka, maksa-maksa buka chat atau dan DM dia, dan lain-lain sampai pacar kamu ngerasa nggak nyaman. Nah, gini, kalau kamu sampai melakukan itu, sebetulnya kan kamu menganggap pacar kamu adalah seseorang yang layak buat dipertahankan kan? Karena artinya dia adalah orang yang cukup oke, sampai makanya kamu pingin banget mempertahankan dia. Menurut kamu, kalau dia beneran orang yang oke, terus digituin, dia bakal bertahan nggak? Ya nggak juga. Yang ada dia mungkin risih dan ninggalin kamu. Sakit juga kan rasanya? Sama aja. Intinya, nggak memberikan kepercayaan bukan jaminan bahwa kamu nggak bakal tersakiti, dan justru bisa berdampak sebaliknya. Selain itu, kamu bisa mencoba membuat list yang berisi manfaat dari memberi kepercayaan kepada orang lain. Nyatanya, dengan memberi kepercayaan pada orang lain, kamu bisa jadi lebih terbuka dengan mereka.
Sebagai dampaknya, kamu bisa membentuk hubungan yang dekat dan bermakna dengan mereka. Karena riset menunjukkan kalau keterbukaan bisa mendukung terbentuknya hubungan yang intim. Di sisi lain, tidak memberikan kepercayaan bukan cuma bakal mencegah kamu memiliki hubungan yang bermakna, tapi juga bisa menimbulkan konflik dalam hubungan kamu dengan orang lain. Karena tuduhan, sikap mengekang, dan kecurigaan yang mungkin kamu tunjukkan pada mereka sebagai dampak dari rasa nggak percaya kamu, bisa jadi membuat mereka merasa nggak nyaman atau bahkan kesel. Intinya, memberi kepercayaan kemungkinan besar akan memberi manfaat yang banyak daripada nggak memberikan sama sekali. Ketiga, cara selanjutnya yang bisa kamu coba yaitu tanya sama diri kamu sendiri seberapa akurat sih sebetulnya pikiran-pikiran negatif yang kamu punya tentang orang lain ini. Jadi gini, ketika kamu punya trust issues nih, kemungkinan kan kamu punya kayak tadi ya, kamu punya skenario-skenario di otak kamu, kayaknya dia tuh bakal gini deh, kayaknya dia bakal gini deh. Misalnya gini, kalau kamu punya pikiran pacar kamu bakal selingkuh sama salah satu temennya kalau dia jalan bareng teman-temannya, maka kamu bisa tanya sama diri kamu sendiri, apa sih buktinya? Gimana sih cara buktiinnya? Apa selama ini ada bukti yang menunjukkan kalau hal itu pasti terjadi? Kalau kamu takut karena pernah diginiin sebelumnya sama mantan, apa buktinya kalau mantan kamu dan pacar kamu punya sifat yang sama persis? Nah, sambil kamu merefleksikan ini, kamu juga bisa mencari fakta atau bukti konkret, mungkin sebatas opini atau dugaan. Dan by the way nih, kalau kamu berpikir mantan kamu sama pacar kamu sekarang tuh sifatnya persis sama, ngapain kamu pacarin? Yang lama aja kayak gitu jadi mantan. Kenapa kamu bisa mikir yang ini nggak bakal jadi mantan? Salah satu worksheet yang 1% punya adalah worksheet menantang pikiran-pikiran negatif atau thought challenging activity yang berisi pertanyaan-pertanyaan refleksi dan teknik yang bisa dipraktekkan untuk mengatasi pikiran negatif. Worksheet ini diberikan di mentoring dan sudah berhasil membantu banyak menti yang mendaftar di program mentoring ini. Nah, itulah hal-hal yang bisa kamu coba lakukan untuk menghadapi trust issues. Tapi, untuk menghadapi trust issues, itu emang nggak mudah sih. Kadang kita bisa terlalu dikuasai oleh pikiran-pikiran negatif dan ketakutan yang mencoba menantang pikiran kita ataupun mengkomunikasikan apa yang kita rasakan ke orang lain. Tapi ya, nggak mudah bukan berarti mustahil kan? Dan ingat aja, kalau kamu mencoba menjalani proses ini sendirian, nggak perlu terburu-buru. Ingat, mungkin kamu sudah punya trust issues selama untuk waktu yang cukup lama, mungkin lebih dari setahun, mungkin sudah bertahun-tahun gitu. Dan itu kan terbangun pelan-pelan ya. Dari sebuah kejadian kamu dihianati, kemudian kamu makin lama gak percaya sama orang. Prosesnya aja lama gitu, sampai ke titik ini. Jadi it's okay untuk menjalani waktu yang lama juga, sampai akhirnya kamu bisa sembuh sepenuhnya. Yang penting ingat, ini bisa kok gak selamanya seperti ini, ya. Kalau kamu merasa video ini membantu dan bermanfaat, kamu bisa klik like dan subscribe biar kamu gak ketinggalan video lainnya di 1%. Akhir kata, trust issues memang bukan sesuatu yang mudah. Rasanya pasti nggak enak banget hidup dengan trust issues. Dan itu bikin kamu susah untuk percaya sama siapapun. Untuk itu, 1% ingin berterima kasih karena kamu sudah percaya sama 1% selama ini ya. Aku Rizky dari 1%. Bye.